Masa intens investigasi. Baru-baru ini, pengacara Firdaus Oyobo kembali membuat pernyataan mengejutkan, bahkan viral dan trending di media sosial. Ya, dirinya pun mengklaim jika hartanya mencapai triliunan rupiah dan memiliki gunung di Parung Bogor hingga tidak tanggung-tanggung menantang Hotman Paris untuk adu kekayaan. Yang lebih mencengangkan lagi, Firdaus pun menyebut dirinya keturunan Sultan Bima dan mengaku memiliki gunung di Dompu NTB yang disebutnya adalah Gunung Para Sultan, di mana gunung tersebut mengandung 2 juta metrik ton uranium yang konon bisa menghidupi dunia selama 1000 tahun lamanya. Lalu seperti apa pernyataan Firdaus yang tidak luput dari sindiran Hotman Paris hingga menyebut Firdaus sebagai sosok yang banyak bicara dan mempertanyakan kredibilitasnya. Apalagi dengan status berita acara sumpah yang telah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Seperti apa pula, sambil menanggapi tantangan Firdaus, Hotman pun tetap menunjukkan gaya khasnya, yaitu memamerkan cincin berlian, sepatu dengan harga ratusan juta, dan menyebut mobil Lamborghini-nya yang berjejer di garasi sebagai sebuah bukti nyata kesuksesannya sebagai seorang pengacara. Selain itu, seperti apa Rasman yang akhirnya tampak legowo usai menjalani sidang etik di DPN Pradi Bersatu pada Jumat 14 Februari 2025 lalu hingga meminta maaf kepada Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tinggi Ambon. Benarkah Rasman pun juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali? Dan bagaimana pula praktisi hukum Partahi Sihombing menyebut bahwa tindakan Firdaus Oyobo yang naik ke atas meja di dalam ruang sidang merupakan sebuah unsur ketidaksengajaan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah menghebohkan jagat maya dengan aksi kontroversinya di ruang sidang beberapa waktu lalu, pengacara Firdaus Oyobo kini kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait klaim kepemilikan aset yang begitu fantastis. Ya, dalam pernyataannya tersebut, Firdaus mengaku memiliki sebuah gunung yang terletak di daerah Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta sejumlah tanah dan gedung di berbagai lokasi. Dari pengakuannya, Firdaus pun juga mengaku memiliki lahan beberapa hektar di Jakarta Selatan dan juga Tangerang, menjadikannya tidak kalah dalam hal aset dibandingkan dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Bahkan, Firdaus juga tidak takut dan menantang Hotman untuk buka-bukaan terkait kepemilikan aset mereka. Mengingat Firdaus pun juga mengklaim bahwa total aset yang dimilikinya mencapai triliunan rupiah. Hingga dari semua aset fantastis itu, Firdaus mengaku memiliki surat kepemilikan atas nama dirinya, termasuk gunung yang ada di daerah Parung Bogor. Yang lebih mengejutkannya lagi, tidak tanggung-tanggung, Firdaus pun juga menyebut bahwa dirinya adalah cucu dari salah satu sultan. Dan ia pun juga mengklaim sebagai keturunan Sultan Bima asal Nusa Tenggara Barat. Menariknya lagi, pernyataan yang paling mencengangkan yang diungkap oleh Firdaus adalah klaimnya mengenai kepemilikan sebuah gunung di Dompu, Nusa Tenggara Barat yang disebut sebagai Gunung Para Sultan. Menurutnya, gunung tersebut mengandung cadangan uranium sebesar 2 juta metrik ton yang diklaim mampu menghidupi masyarakat dunia selama 1000 tahun. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Sampai ke gunung sawit itu semua tanah kita tuh semua. Sawit dari sini nih. Mulai dari sini. Ya, sawit semua sampai sana. Ini tanahnya pinggir jalan. Tanahnya pinggir jalan nih. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Aset saya punya gunung kok.
di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Gitu. Boleh kita buka-bukaan, nggak apa-apa. TV melihat nggak apa-apa. Hotman suruh buka sertifikatnya mana. Saya juga punya surat sertifikat. Ya, dan surat-surat dokumen lainnya. Suruh buka aja. Kita hitung aset saya berapa, aset dia berapa. Kalau dia mau sombong. T lah. T. Ya, T. Berlian saya punya berlian. Ini berlian saya. Kita punya berlian, semua pada punya berlian. Gitu. Apa yang dibanggakan dari berlian? Gitu. Sekarang kalau Hotman Paris itu kaya, suruh jual dong itu Lamborghini-nya, bagi-bagi rumah kayak saya kan. Saya ini karyawan saya bagi rumah semua. 500 jutaan rumahnya tuh bisa dicek. Satu karyawan saya rumah, ada yang saya kasih 5.000 meter tanah. Ada dokumennya. Makanya saya buka-bukaan si Hotman itu kalau dia meledek saya, menghina saya, suruh buka-bukaan, ditonton orang banyak gitu loh. Jangan melecehkan saya. Banyak pengacara ini yang kaya tapi nggak mau keluar-keluar seperti dia. Dari kakek moyang saya sudah kaya, kami sultan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan. Di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Selain itu, Firdaus pun juga kembali melontarkan pernyataan kontroversinya dengan membandingkan dirinya dengan Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, jika berbicara soal kekayaan, ia pun jauh lebih unggul. Dan ia pun juga mengklaim bahwa Hotman Paris tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Firdaus pun juga menyatakan bahwa dirinya tidak norak seperti Hotman. Dan ia pun juga menegaskan bahwa kekayaannya bersifat permanen karena diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Firdaus bahkan menyebut Hotman Paris sebagai orang kaya baru atau OKB yang seakan tidak sebanding dengan dirinya yang sudah kaya raya sejak dulunya. Lebih lanjut, Firdaus pun juga mengklaim bahwa aset gunungnya di Parung sangatlah luas, mencapai 6.000 hektar dan membentang dari Parung hingga Jasinga. Menurutnya, ia pun memperoleh kepemilikan gunung tersebut setelah menangani sebuah perkara besar. Ia pun juga mengklaim bahwa kesuksesannya dalam menangani kasus membuatnya mendapatkan hadiah dari kliennya yang disebutnya sebagai Raja Banten. Dari kemenangan dalam perkara tersebut, Firdaus pun juga mengaku mendapatkan berbagai aset seperti rumah, gedung, hingga ruko secara cuma-cuma dari para kliennya. Namun, di balik pernyataan-pernyataan tajamnya, Firdaus pun juga mengakui bahwa Hotman Paris sebenarnya merupakan sosok yang menginspirasinya dalam dunia hukum. Ia mengaku banyak belajar dari gaya Hotman, mulai dari cara berpenampilan, menghadapi klien, hingga strategi dalam menangani kasus. Menurutnya, kesuksesan Hotman sebagai pengacara telah menjadi referensi bagi dirinya dalam membangun karir di dunia hukum. Nggak ada apa-apanya Hotman itu. Kecil sekali bagi saya. Tapi kami kan nggak mungkin norak kayak dia. Orang kami kayaknya udah permanen kok. Seketurunan gimana? Kalau dia kan OKB, orang kaya baru gimana? Jelas aja dia perlu branding ya kan? Perlu branding, perlu ini, itu kan gitu. Kalau boleh jujur, yang membuat saya ini membranding diri saya pakai jas. Dulu kan saya selebor, pakai berlian apa segala itu dia. Bang Hotman, dia yang membuat saya terinspirasi sama Bang Hotman karena penampilannya. Dia mengajarkan saya secara nggak langsung untuk berpenampilan elegan. Dan jujur, Bang Hotman juga banyak ilmunya yang saya ambil gitu. Banyak yang saya ambil. Cara menghadapi klien, cara mendapatkan klien besar itu juga ilmunya dari dia gitu. Udah sejak awal beliau viral. Di sisi lain, Hotman Paris juga menanggapi pernyataan Firdaus Oyobo dengan nada yang begitu sinis. Ia pun menyebut Firdaus sebagai pengacara yang aneh dan mengaku tidak pernah mendengar namanya selama hampir 40 tahun berkarir di dunia hukum. Hotman juga menyindir Firdaus yang menurutnya lebih banyak berbicara daripada menunjukkan prestasi nyata. Hotman pun menegaskan,
Hampir semua kliennya adalah para konglomerat dan menyarankan Firdaus untuk berkaca sebelum membuat klaim yang berlebihan. Selain itu, Hotman pun juga turut menyinggung status berita acara Sumpah Firdaus yang telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Di mana melihat kondisi tersebut, Hotman mengaku merasa kasihan terhadap Firdaus dan juga mempertanyakan kredibilitasnya kini sebagai seorang advokat. Hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara yang telah gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Ya, di tengah Firdaus yang menantang Hotman untuk buka-bukaan terkait aset yang dimilikinya, Hotman Paris pun justru menunjukkan gaya khasnya dengan memamerkan kemewahan yang dimilikinya. Ia pun memperlihatkan deretan cincin berlian yang kini melingkar di jari-jarinya, serta sepatu mewah harga ratusan juta rupiah. Menurutnya, karisma seseorang lahir dari kualitas dan juga reputasi yang telah terbukti, bukan sekedar ucapan belaka. Hotman pun juga menegaskan jika ingin menjadi pengacara sukses harus mencontoh dirinya. Hotman bahkan menyebut bahwa mobil Lamborghini yang dimilikinya pun berjejer di garasi sebagai bukti nyata kesuksesannya dalam dunia hukum. Bagi Hotman, inilah yang disebut sebagai pengacara sejati, di mana mampu membuktikan kredibilitasnya melalui prestasi dan bukan sekedar klaim semata. Begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gua pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta. Benar, ratusan juta. Dari hasil, ya. Jadi orang punya karisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas. Nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke? Contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil mewah banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Sementara itu, di tengah Firdaus Oyuwobo yang mengklaim memiliki sebuah gunung dengan cadangan uranium sebesar 2 juta metrik ton yang konon dapat menghidupi masyarakat dunia selama 1000 tahun. Lalu seperti apa Rasman yang akhirnya tampak legowo usai menjalani sidang etik di DPN Pradi Bersatu pada Jumat 14 Februari lalu, hingga ia pun meminta maaf kepada Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tinggi Ambon. Benarkah Rasman pun juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah drama panjang yang mengguncang dunia hukum di tanah air, Rasman Nasution akhirnya terlihat lebih legowo.
Ya, usai menjalani sidang etik di DPN Pradiber 1 pada Jumat 14 Februari kemarin, Rasman secara resmi menyampaikan permintaan maafnya kepada berbagai pihak yang terdampak akibat kisruh persidangannya saat melawan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Rasman pun secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sofia Tambunan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegaduhan yang sempat terjadi, Rasman pun menegaskan terkait komitmennya untuk mengikuti setiap keputusan dari DPN Pradiber 1. Ia pun juga berjanji akan menaati seluruh proses hukum dalam persidangan yang akan datang dan juga memastikan tidak ada lagi insiden yang dapat mencoreng citra advokat. Tak berhenti di situ, Rasman pun juga berjanji terhadap jalannya persidangan lanjutan yang akan digelar pada 20 Februari 2025 mendatang untuk menjaga ketertiban dan juga jauh dari kekacauan. Bahkan jika ada pihak yang mencoba membuat keributan saat sidang, Rasman pun akan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rasman Arief Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Dr. juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Rasman Arief Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Dr. juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya Dr. Ibrahim Palino SHMH kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan insya Allah seluruhnya akan kami taati, termasuk proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Akan sampaikan sikap ini kepada seluruh anggota tim malam ini, tim hukum, untuk taat. Kalaupun ada yang datang mendampingi, untuk taat. Dan kalau ada yang membuat kerusuhan, saya minta supaya ditindak secara hukum. Selain itu, Rasman juga menanggapi terkait status praktek advokatnya di tengah kabar pembekuan berita acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Ya, Rasman menegaskan, meskipun izin berita acara sumpahnya tengah dibukukan, ia pun masih memiliki ruang gerak untuk berpraktik di ranah non-litigasi. Rasman menjelaskan, ia pun tetap dapat mendampingi klien di kepolisian, kejaksaan, serta berbagai kasus yang tidak melibatkan persidangan langsung. Namun, terkait kemampuannya untuk beracara di pengadilan, ia pun juga menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Tak hanya itu, Rasman pun juga mengajukan permohonan khusus kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ia pun berharap Komisi Yudisial dapat benar-benar mengawasi jalannya sidang yang akan datang guna memastikan transparansi serta keadilan dalam proses hukum yang kini tengah dihadapinya. Adapun mengenai banyak WA ke saya mengenai berita acara sumpah dan lain sebagainya dengan argumentasi yang saya sudah jelaskan, di mana yang menurut kami ada ya cacat prosedural misalnya, cacat administrasi, itu kami serahkan sepenuhnya kepada DPN Pradiber 1 untuk mengkomunikasikannya dengan pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Ambon dan lain-lain. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya
bukan tidak boleh beracara. Saya bisa melakukan pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, dan lain-lain. Termasuk apa yang disebut dengan lingkungan non-litigasi. Tetapi dalam hal persidangan itu masih dalam pertimbangan. Supaya lebih kondusif, supaya lebih transparan persidangan ini, kami berharap agar Komisi Yudisial Republik Indonesia menurunkan tim, karena mereka juga mengatakan akan memantau. Kami berharap agar persidangan dipantau supaya transparan dalam proses perjalanannya. Meninggalkan Rasman yang mengaku bersalah dan juga meminta maaf kepada Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi Ambon. Lantas, seperti apa praktisi hukum Partai Siombing menyebut bahwa tindakan Firdaus Oyuwobo yang naik ke atas meja di dalam ruang sidang merupakan unsur ketidaksengajaan. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ditemui usai menjadi narasumber di salah satu program acara televisi, Partai Siombing selaku praktisi hukum turut menanggapi aksi Firdaus Oyuwobo yang melompat ke atas meja sidang. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi secara spontan dan bukanlah sesuatu yang direncanakan. Setelah berkali-kali meninjau video insiden tersebut, Partai pun juga menilai bahwa tidak ditemukan indikasi kesengajaan dari pihak pengacara Rasman tersebut. Firdaus disebut hanya bereaksi refleks karena melihat kliennya Rasman dalam situasi yang dianggap terancam. Ia pun langsung melompat ke atas meja untuk mencoba menyelamatkan Rasman. Namun segera ditegur oleh jaksa dan langsung menyadari tindakannya sebelum akhirnya turun dari meja. Selain itu, Partai Siombing juga menyayangkan atas keputusan Kongres Advokat Indonesia yang langsung memecat Firdaus tanpa melalui proses pemeriksaan ataupun sidang kode etik terlebih dahulu. Menurutnya, setiap anggota organisasi advokat berhak mendapatkan perlindungan dan juga kesempatan untuk menjalani proses yang adil sebelum dijatuhi sanksi. Dan itu semua spontan, berangkatnya dari unsur kesengajaan apa enggak gitu. Nah sudah dibedah berkali-kali ke videonya, tidak ada unsur juga ya dari salah satu loyalnya Rasman tadi yang wanita dari ibu ini sudah mengatakan tidak ada juga unsur, itu spontanitas refleks aja gitu. Karena dia merasa bahwa kok klien saya kok dicekek di pandangan dia langsung menyelamatkan Rasman, dia lompat ke atas meja. Masa rumah kita sendiri tempat kita bernaung langsung memecat kita dengan tanpa proses pemeriksaan, proses persidangan itu nggak tepat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.